Aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsya Isnaniananti dengan NIM 3053301 asal Prodi PGSD kelas 1 C. Landasan filosofis pendidikan. Filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philpen atau philiklos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Selanjutnya adalah karakteristik landasan filosofis pendidikan. Objek studi filsafat yaitu bersifat mendasar, tes berfilsafat yaitu ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan seorang filsuf terhadap sesuatu yang dialaminya. Dan para filsuf berpikir sedemikian rupa, hasil berfilsafat akan berwujud sistem teori. Cabang-cabang landasan filosofis pendidikan. Pertama ada metafisik atau metafisika. Cabang ini membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, eksistensi, dan sifat alam. Epistemologi atau epistemologi. Cabang ini berfokus pada sifat pengetahuan dan bagaimana kita memperolehnya. Aksiologi. Cabang ini membahas nilai-nilai dan etika dalam. Yang keempat ada logik atau logika. Cabang ini membahas tentang pemikiran dan argumentasi yang rasional. Kelima ada philosophy of mind atau filsafat pikiran. Cabang ini mempelajari sifat pikiran dan kesadaran dalam pada etik atau etika. Cabang ini berfokus pada pertanyaan-pertanyaan moral. Dan tujuh social and political philosophy, filsafat atau sosial dan politik. Cabang ini membahas hubungan antara individu, masyarakat, dan pemerintahan. Setiap cabang landasan filosofi pendidikan ini memberikan kontribusi penting dalam membentuk teori dan praktik pendidikan. Aliran dalam landasan filosofis dan implikasi terhadap pendidikan. Yang pertama adalah landasan idealisme, merupakan gagasan dari Plato di mana realitas sebagai hal yang ada dalam kehidupan alam bukanlah suatu kebenaran yang hakiki. Implikasi terhadap idealisme terhadap pendidikan adalah tujuan pendidikan untuk membantu pengembangan karakter dan bakat. Kurikulum pendidikan berisikan pendidikan liberal dan pendidikan praktis. Pendidikan bertanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan bagi peserta didik, dan peserta didik bebas mengembangkan kepribadian dan bakat-bakatnya. Landasan realisme, landasan murid Plato yang bernama Aristoteles. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata. Aplikasi landasan realisme adalah tujuan pendidikan penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Kurikulum pendidikan harus bersifat menyeluruh, berisi sains, matematika, ilmu-ilmu kemanusiaan, dan ilmu sosial serta nilai-nilai. Peranan pendidikan sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar dan peserta didik berperan untuk menguasai pengetahuan, taat pada aturan. Ketiga ada landasan filsafat pragmatisme, berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan. Implikasi landasan pragmatisme terhadap pendidikan yaitu tujuan pendidikan memperoleh pengalaman yang berguna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Kurikulum pendidikan memandang masa kini dan masa depan. Masa lalu tidak menjadi fokus perhatian. Peran pendidikan memimpin dan membimbing peserta didik belajar tanpa ikut campur atas minat dan kebutuhan siswa. Peserta didik sebagai organisme yang rumit. Landasan filosofis pendidikan nasional Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pada pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep filsafat umum, metafisika, hakikat realitas. Bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas manusia serta alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Epistemologi adalah hakikat pengetahuan. Segala pengetahuan hakikatnya bersumber dari sumber pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa melalui berbagai hal. Kebenaran pengetahuan itu bersifat mutlak yang berarti kebenarannya atas dasar keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan pengetahuan yang bersifat relatif yang diuji kebenarannya melalui uji konsistensi logis ide-idenya. Aksiologi, hakikat nilai. Sumber pertama segala nilai hakikatnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena manusia adalah insan sosial, maka hakikat nilai diturunkan dari Tuhan yang Maha Esa untuk masyarakat dan individu. Filosofis Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani artinya semboyan yang dipakai sebagai filosofi sistem pendidikan di Indonesia. Filosofis ini dicetuk oleh Bapak Pendidikan Republik Indonesia yakni Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memandang bahwa pendidikan efektif tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis semata, tetapi juga memperhatikan pengembangan moral, sosial, dan spiritual siswa.
Filosofis Tutwuri Handayani adalah sebuah ungkapan Jawa yang berarti belakangku ajaranmu. Ungkapan ini mengandung makna bahwa kita seharusnya menghormati dan menghargai ajaran-ajaran dari orang yang telah mendahului kita. Makna logo Tutwuri Handayani: 1. Bidang segi 5 berwarna biru muda menggambarkan alam kehidupan Pancasila. Semboyan Tutwuri Handayani digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencantuman semboyan ini berarti penghormatan terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya telah dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Belencong menyala bermotif Garuda. Belencong menyala merupakan lampu khusus yang dipergunakan pada pertunjukan wayang kulit. Cahayanya membuat pertunjukan menjadi hidup. Burung Garuda motif belencong memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu, berani, mandiri, dan mengarungi angkasa luas. Ekor dan sayap Garuda digambarkan masing-masing 5 yang berarti satu kata dengan perbuatan Pancasila. 4. Buku merupakan sumber bagi segala sumber ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. 5. Warna putih pada ekor dan sayap Garuda dan buku berarti suci, bersih, tanpa pamrih. Warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian. Warna biru muda pada bidang segi 5 berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam, pandangan hidup Pancasila. Manfaat landasan filosofis pendidikan. Pertama ada pembentukan karakter, membantu individu dalam mengembangkan karakter moral dan etika yang baik. Filosofi pendidikan dapat memberikan arah dalam membentuk nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat. Kedua, ada peningkatan pengetahuan, mendorong pertumbuhan intelektual dan peningkatan pengetahuan melalui proses pendidikan. Filosofi pendidikan dapat mengidentifikasi metode dan tujuan pendidikan yang efektif. Ketiga, ada pemahaman dunia, membantu individu memahami dunia dan tempat mereka di dalamnya. Filosofi pendidikan dapat memberikan landasan untuk memahami aspek filsafat, sains, seni, dan budaya. Keempat, ada pengembangan keterampilan, membantu individu mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang relevan dengan kehidupan dan karir mereka. Kelima, ada penciptaan individu yang kritis dan berpikir mandiri, mendorong kemampuan individu untuk berpikir kritis, menganalisis, dan membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan prinsip-prinsip etika. Keenam, ada peningkatan kualitas hidup. Tujuan akhir dari filosofi pendidikan adalah meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari pemaparan saya. Kalau lebihnya mohon maaf.